Menjelang fase puncak ibadah haji, jutaan jemaah dari berbagai negara terus memadati kawasan Masjidil Haram di kota Mekah. Para jemaah memanfaatkan waktu untuk menunaikan ibadah wajib maupun umroh sunnah di tengah suasana Masjidil Haram yang semakin padat. Sejak tiba di kota Mekah, jemaah Indonesia memanfaatkan waktu dengan memperbanyak ibadah wajib di Masjidil Haram serta menjalankan umroh sebagai bagian dari perjalanan spiritual mereka. Aktivitas tawaf di pelataran Ka'bah terus berlangsung hampir tanpa henti. Di tengah padatnya aktivitas di Masjidil Haram, jemaah diimbau untuk menjaga kondisi fisik dan tidak berlebihan dalam beraktivitas. Mengingat puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina akan segera berlangsung. Petugas penyelenggara ibadah haji juga terus mengingatkan jemaah agar bijak mengelola tenaga, menjaga kesehatan, dan mematuhi arahan petugas demi kelancaran ibadah hingga puncak haji nanti. Industri perunggasan nasional tengah menghadapi sejumlah tantangan mulai dari fluktuasi harga, kenaikan biaya produksi hingga struktur pasar yang dinilai belum berpihak pada peternak rakyat. Perubahan pola konsumsi masyarakat saat distribusi daging kurban meningkat, dinilai membuat permintaan ayam menurun dan harga menjadi tidak stabil. Selain itu, peternak juga menghadapi kenaikan biaya produksi, harga pakan yang mendekati Rp9.000 per kilogram, serta harga jual ayam hidup yang belum menutup biaya produksi menjadi tekanan bagi peternak. Sekitar 70% distribusi ayam pun masih bergantung pada pasar tradisional. Hal ini dinilai membuat persaingan semakin berat bagi peternak kecil. Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan berhasil membongkar kasus jaringan komplotan begal residivis sempat melukai ibu dan anak dan viral di Medan Deli. Dari ketiga pelaku, satu diantaranya adalah penada motor. Ketika pelaku begal residivis ini berhasil diungkap di kawasan Percut Setua, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam aksinya, pelaku terkenal sadis dan tidak segan melukai korban. Petugas mengamankan barang bukti berupa plat motor curian yang dibuang pelaku ke dalam parit sebelum dijual. Polisi masih memburu dua pelaku lain untuk memutus jaringan begal yang telah membuat resah para pengguna jalan. Aktivis kemanusiaan Indonesia kembali diserang dan diculik oleh tentara Zionis Israel ketika tengah berlayar menuju Gaza, Palestina. Salah satu seorang relawan bernama Herman Budianto mengalami pencekatan ketika tengah melakukan siaran langsung melalui sambungan telepon di program Prime Time News pada Selasa 19 Mei 2026. Zionis mencegat kapal Zefiro dan Bait Hanur yang ditumpangi relawan Dompet Duafa, Herman Budianto dan rekannya Ronggo Wirasadu. Tentara Zionis menyerang kapal ini sekitar pukul 14.30 waktu setempat atau 18.30 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan data tracker Global Sumut Flotilla, posisi kapal Zefiro saat itu sekitar 117 nautical miles dari pantai jalur Gaza atau kurang lebih 14 jam perjalanan lagi. Tentara Zionis Israel sebelumnya membajak kapal dan menculik para aktivis Global Sumut Flotilla. Para tentara penjajah merusak kamera hingga memaksa para aktivis berlutut, kemudian menculik dan membawa para aktivis ke kapal kargo Israel sebagai penjara buatan di atas kapal. Dalam dialog telepon di Prime Time News, Herman Budianto sempat menceritakan detik-detik sebelum ia disergap dan diculik dan menyatakan gawai yang ia gunakan harus segera dimatikan. Kami harus segera bersiap-siap dulu, kondisinya cukup menegangkan, jadi mohon doanya kami di kapal Zefiro. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir memicu kontroversi global setelah merilis video yang memperlihatkan dirinya para aktivis flotila Gaza yang ditahan. Dalam rekaman tersebut tampak para aktivis dengan tangan terikat dipaksa berlutut dan tiarap di pelabuhan Ashdod. Ben-Gvir terlihat mengibarkan bendera Israel di depan para tahanan dan mengklaim pihaknya sebagai penguasa. Bahkan ketegangan sempat terjadi saat Ben-Gvir mendesak agar para aktivis ini dipenjara dalam waktu yang sangat lama. Usai seorang aktivis berteriak Free Palestine dan langsung dijatuhkan ke lantai oleh petugas. PM Netanyahu menegaskan bahwa tindakan Ben-Gvir memalukan. Sementara di ranah internasional, Italia mengutuk keras perlakuan tersebut karena dinilai melanggar martabat manusia. Pemerintah Italia menuntut permintaan maaf resmi dan meminta agar 430 aktivis dari 40 negara tersebut segera dideportasi secepat mungkin. Sementara itu, lembaga hukum internasional menuduh Israel melakukan tindakan kriminal lain dalam proses penculikan para aktivis tersebut, termasuk pelecehan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.